ganti bank syariah, tapi giliran gajian mau nggak mau pakai bank konvensional juga. Nah, kemunafikan itu Pak, itu menyesakkan dada dan membuat kita jadi bertanya-tanya, apakah sholat kita menjadi sia-sia, apakah keislaman kita menjadi sia-sia, apakah kita akan menghuni neraka dan sebagainya. Nah, itu saya sering ditanya dan ketika udah sampai mentok di situ saya nggak bisa jawab, gitu, nggak bisa jawab. Nah, makanya ini jawabannya, ya. Jadi begini Pak, kita sepakat bahwa riba itu haram. Iya, Quran, hadis, ya semua sudah sepakat. Nggak ada satupun ulama yang bilang riba itu nggak haram. Semua bilang haram. Yang jadi pertanyaan, bank itu riba apa enggak? Nah, itu poinnya justru. Kenapa kok kita masih meributkan bank itu riba apa enggak? Ya karena bank itu di zaman Rasulullah nggak ada. Nggak ada ayat Quran yang mengatakan hurrimat alaikumul bang, itu nggak ada gitu. Kalau hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, iya, ya kan? Atau disebut riba itu tidak boleh, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa, itu berkali-kali di Quran. Tapi itu ribanya. Yang jadi masalah itu bukan ribanya yang kita. Ini bank dengan segala operasinya itu, dengan segala pekerjaannya itu adalah riba atau bukan? Yang jelas di masa Rasulullah nggak ada bank itu, ya kan? Makanya tidak akan ketemu sampai botak atau sampai pitak pun kayak ayat yang mengharamkan bank, itu nggak ada. Termasuk hadis Nabi, ya. Jadi kalau ada orang bilang bank itu haram, kita balik bertanya, dalilnya siapa yang makan riba begini-begini? Nah, itu kan hadis. Yang dalilnya itu dalil riba, bukan dalil bank. Lah emang beda. Ya ntar dulu makanya begini. Kalau memang bank itu ada di zaman Rasulullah, lalu ada ayat bilang innamal bangku riba, war riba haramun, wa haramun finnar gitu, oke lah, nggak ada masalah. Tapi kan pertama banknya itu nggak ada di masa Rasulullah. Jadi tidak ada ayat, tidak ada hadis bicara tentang bank. Kalau bicara tentang riba, iya. Masalahnya bank itu riba apa enggak? Nah ini diskusinya. Sampai Rasulullah wafat, bank itu nggak ada juga. Sampai para sahabat wafat di zaman tabi'in, bank juga nggak ada. Sampai 13-14 abad kemudian pun bank juga belum ada. Belum ada Pak. Nah jadi yang jadi masalah sekarang begini. Kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih para ulama klasik dari zaman abad pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kita tidak temukan satupun kajian ulama yang membahas tentang hukum bank. Kenapa? 13 abad itu banknya nggak ada. Apa yang mau dibahas? Maka pembahasan bank itu adalah pembahasan fikih kontemporer. Fikih kekinian. Ya kan? Nah, ketika muncul fenomena ada orang menyimpan uang di bank, ada orang meminjam uang dari bank, lalu ada kelebihan bla 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 itu. Nah, itu kan baru 100-an tahun terakhir ini saja, Pak. Itu para ulama berdebat. Gitu. Yang sampai hari ini belum selesai debatnya itu Pak, belum selesai gitu. Bukannya itu udah ijma, iya itu kata Qardawi ijma, tapi enggak juga ternyata, enggak ijma juga. Nih saya bacain di sini Pak. Nih. Kalau yang bilang haram, oke deh udah banyak, saya nggak usah sebutin lagi, bapak-bapak udah tahu semua. Tapi bolehlah saya sebut ihtiroman, masa cuma nyebutin yang bilang halal, yang bilang haram juga saya duluin ini Pak. Syekh Abu Zahrah, ini ulama pemimpin Universitas Al-Azhar. Beliau itu ulama modern Pak, bukan ulama klasik. Modern, wafatnya itu 1974. 74, udah pada lahir belum 74. Ya. Ah, itu mengatakan bahwa bunga bank itu riba. Bunga bank riba. Kemudian pemimpin Al-Azhar berikutnya lagi, tapi bukan langsung ya, beberapa tahun kemudian, Syekh Jadil Haq, Ali Jadil Haq. Itu wafatnya belum lama, tahun 96. Pernah ke Indonesia, diundang sama, saya lupa, zamannya SBY kalau nggak salah gitu ya. Karena saya hadir waktu itu juga, bukan diundang sih, ikut bapak saya gitu ya. Beliau juga mengatakan bunga bank itu haram. Ya, Syekh Abu Zahrah, Syekh Jadil Haq, Ali Jadil Haq, dan yang fenomenal tentunya Dr. Yusuf Al-Qardawi. Beliau punya buku khusus, judulnya Fawaidul Bunuk Hiyar Riba Al-Muharramah. Bunga bank itu adalah riba yang diharamkan. Dan dalam buku itu beliau mengklaim bahwa seluruh ulama sepakat bunga bank itu haram riba.
Terus ditambah lagi sama para masyayikh di Saudi Arabia. Ya, pimpinan tertingginya Syekh bin Baz lah, itu beliau mewakili semua ulama Saudi, haram riba gitu ya. Nah, tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ilmu kita belum apa-apa kalau taunya cuman sekedar itu doang. Ternyata di awal-awal munculnya bank modern sekarang ini, kita juga menemukan banyak ulama yang mengatakan itu bukan riba. Nomor satu ya, Muhammad Abduh, ya, Syekh Dr. Muhammad Abduh. Ini tokoh pembaharu besar. Kalau kita sebut di dunia Islam ada gerakan pembaharuan, ada pan-islamisme, maka nama Muhammad Abduh itu nggak bisa dilupakan. Ya, beliau salah satu tokoh ulama senior kebangkitan Islam di dunia modern sekarang ini, inspirator semua pergerakan pembaharuan Islam di setiap negeri. Di Indonesia ada NU, Muhammadiyah, Persis, bla bla bla, itu inspirasinya dari beliau. Beliau punya tafsir namanya Al-Manar. Tafsir Al-Manar. Nah, dalam tafsir Al-Manarnya ini Muhammad Abduh memberikan pembahasan khusus dalam masalah bunga bank. Satu-satunya kitab tafsir yang membahas bunga bank. Kenapa? Ya karena tafsir klasik belum ada bank. Kaki siapa yang mau ngebahas? Ya Ibnu Katsir nggak ada gitu. Said Kutub aja juga nggak ngebahas itu. Walaupun itu modern gitu ya. Tapi Muhammad Abduh melihat fenomena ada bank kayak gitu itu. Nah, beliau melihat begini. Uang yang disimpan oleh para nasabah di bank itu ternyata itu memberi manfaat kepada kedua belah pihak, baik yang menabung ataupun nanti yang minjem. Yang minjem ini kan dia mau usaha, dia putar, lalu ada untungnya, lalu dia berbagilah dari keuntungannya itu kepada bank dan kepada nasabah. Kedua belah pihak diuntungkan, kedua belah pihak ridho ya dengan adanya kelebihan itu. Maka dari mana mau dibilang itu haram gitu? Haram itu riba di masa jahiliyah, di mana orang gara-gara minjem duit itu karena bunganya berlipat, akhirnya lama-lama habis semua hartanya, bahkan dirinya pun harus dijadikan budak, istrinya jadi budak, anaknya jadi budak. Nah, itu yang diharamkan. Di masa Rasulullah tidak ada orang minjem duit kemudian bunganya cuma 0,5% tuh nggak ada. Makanya ketika diharamkan bunyi ayatnya adha'afan mudha'afah, disebutkan sifatnya walaupun nggak menjadi syarat, tapi begitulah hakikat riba itu. Tapi ketika ada orang usaha lalu dia pinjam duit, lalu dari hasil usahanya kok kemudian dia berbagi keuntungannya, walaupun istilahnya bukan bagi hasil tapi persentase dari yang dia pinjam, menurut Muhammad Abduh itu nggak termasuk ilat keharaman riba. Yang kedua, Syekh Abdul Wahab Khallaf. Ini ulama besar juga, ahli hadis, ahli usul fikih, ahli fikih juga di Mesir. Beliau juga mengatakan begini, ini saya baca terjemahannya. Bila ada orang memberikan Anda uang 1000 junai, mata uang Mesir ya. Lalu Anda ini pengusaha, seorang kontraktor lah, memutar uang ini 1000 junai ini untuk jadi usaha, yang tentu ada hasilnya. Wajar-wajar saja kalau kemudian Anda ini ya kemudian membagilah keuntungan itu kepada yang meminjamkan pada Anda. Dalam hal ini hubungan antara yang punya uang dengan yang memutar uang, di tengahnya ada bank, itu hubungannya adalah syirkah mudharabah, bagi hasil usaha bersama. Sehingga dengan demikian tidak ada ilat yang mengharamkan. Ya, kemudian yang ketiga Dr. Mahmud Shaltut, ini pimpinan Al-Azhar juga, ya, wafatnya tahun 63. Kitabnya khusus tentang itu adalah Al-Ashum was-Sanadat Daruratul Afrad wa Daruratul Ummah. Al-Ashum, saham-saham, was-Sanadat, ya, itu adalah hajat setiap orang dan juga hajatnya umat. Nah, dalam buku itu kemudian beliau mengutipkan pendapat beliau, "Walladzi narahu tatbiqan lil ahkami syar'iyyah", yang kami pandang merupakan aplikasi dari hukum syariah, wal qawaid al fiqhiyah, dan kaidah-kaidah fikih as-salimah yang selamat, ya, anna arbaha sunduqit tawfiri halalun wala hurmata fiha, bahwa keuntungan dari orang menyimpan uang di bank dapat untung itu halal dan tidak ada riba di dalamnya, tidak ada haram-haramnya.
Yang ngomong bukan saya, Pak. Ini saya cuma ngutip dari Syekh Mahmud Saltut, gitu ya. Kemudian di zaman modern sekarang ini, Syekh Muhammad Sayyid Tontowi. Beliau Syekhul Azhar juga, pemimpin tertinggi Al-Azhar. Sekaligus juga menjadi ketua dari Majma' Buhuts Islamiyah di Mesir, ya. Ya kalau cara kita kira-kira kayak MUI lah gitu ya. Nah, dalam fatwanya beliau menyebutkan bahwa bunga dari hasil menabung di bank bukanlah riba yang haram, tapi merupakan bagi hasil atas usaha bersama. Meski pembagian hasil itu sendiri sudah ditentukan nilainya di awal, kan yang jadi masalah kan kenapa ditentukan gitu. Kalau bagi hasil, untungnya yang kita bagi hasil kan nggak masalah. Memang bank syariah kan begitu kan, bank syariah itu kok jadi halal karena apa? Karena yang dibagi itu hasilnya. Bukan antum naruh duit 100 juta, dari awal sudah bilang pokoknya saya sekian persen tiap bulan dari 100 juta. Kan itu yang dibikin haramnya kan itu. Nah, sedangkan kalau bank syariah nggak begitu kan. Saya naruh 100 juta, lalu silakan diputar, hasilnya mana? Untungnya mana? Nah, dari untungnya itu yang kita bagi gitu. Nah, kata beliau, meskipun pembagian hasil itu sendiri sudah ditentukan nilainya di awal sudah ditentukan, berapa-berapanya ditentukan, padahal kan belum diputar uangnya. Namun menurut beliau hal itu sah-sah saja, karena sudah melalui proses saling ridho di antara kedua belah pihak dan tidak memberatkan. Kalau memberatkan pastinya salah satu pihaknya nggak mau. Tapi ini karena ringan banget, soft loan lah gitu kira-kira. Jadi fatwa beliau ini lebih spesifik, bukan hanya yang menyimpan uangnya saja yang aman dari riba, bahkan ketika seorang meminjam uang dari bank menjadi debitur gitu ya, lalu dia bayar bunga kepada bank, maka itu pun menurut beliau bukan riba, melainkan bagi hasil. Cuma bagi hasil yang sifatnya sudah ditentukan di awal. Nah, sebenarnya jamaah sekalian, saya sekarang itu lagi jadi dewan pengawas syariah juga di bank-bank syariah gitu ya. Terus saya mikir, bank syariah itu sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak konsekuen juga. Kenapa nggak konsekuen? Karena begini Pak, saya nabung gitu ya. Katanya kan bagi hasil. Tapi sebagai orang yang nabung, saya nggak pernah tahu hasilnya itu berapa. Hasilnya berapa saya nggak tahu. Pokoknya masuk aja begitu. Ya kan? Harusnya kan namanya orang kerjasama nih Pak. Ini saya punya teman tukang cendol, ya laris. Lalu saya benamkan uang 10 juta di lapak cendolnya dia. Nah kan untuk membagi keuntungannya gimana caranya? Saya kasih 10 juta, pokoknya tiap bulan 100 ribu. Nggak boleh, ya kan harusnya. Ya dihitung sebulan tuh untungnya berapa. Berarti kan ngitungnya panjang tuh. Modal, omset, terus margin gitu kan. Marginnya piro mas, sesasi ki piro gitu loh. Ente tuh untung berapa sebulan. Nah dari untungnya itu yang kita bagi hasil, kan harusnya begitu, ya kan? Berarti kan tiap bulan ada ngitung bareng, ya kan? Minimal dia bikin laporan. Tapi antum yang pada punya duit taruh di bank syariah, pernah nggak dibikinin laporan sama mereka? Ini untungnya kita segini, terus share-nya kita sekian, dikasih tahu nggak sama bank syariah? Nggak dikasih tahu. Lalu kita dapatnya sekian-sekian itu dari mana? Kalau saya tanya sama bankirnya, yang ngelirik aja tuh rate suku bunga BI berapa segitu ya, segitu udah kira-kira Pak, bayangin coba. Berarti kan sama aja dengan bank konvensional juga, ya kan? Ya tapi itu kan saya, tapi teman-teman di Dewan Syariah Nasional bilang enggak, beda Ustaz. Ya udahlah, namanya juga fikih kan, kita bisa saja berbeda. Tapi ketika bank syariah itu mengira-ira keuntungannya tiap bulan berapa, itu rujukannya ini, rujukannya fatwanya siapa tadi? Said Tontowi, ya. Kemudian nanti ada Syekh Ali Jum'ah, kita kenal beliau sebagai Mufti Rumah Fatwa Mesir, Mufti Diyar Al-Misriyah. Nah, beliau lebih asik nih, saya bacain sedikit ya. Pendapat beliau tentang bunga bank yang pertama adalah bahwa para ulama tidak pernah sampai pada kata sepakat tentang kehalalan dan keharamannya. Maksudnya akan selalu ada pendapat yang bilang haram dan ada yang bilang halal. Karena yang ngomong tadi Pak, itu tadi para pemimpin Al-Azhar sendiri, ada Jadel Haq haram, ya ada siapa tadi Tontowi halal gitu kan. Nah beliau bilang ini
ulama kita ini nggak sepakat antara halal dan haramnya. Nah, ketika beliau mengatakan begitu, nampaknya beliau ingin menampik klaim Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di mana Qaradawi kan mengklaim bahwa sudah ijma haram, gitu kan? Ternyata enggak juga tuh, karena banyak juga yang mengatakan halal, gitu ya. Nah, lalu bagaimana beliau sendiri, Dr. Ali Jum'ah, cenderung kepada pendapat pendahulunya memang, Sayyid Tontowi, yang juga fatwa resmi dari Majmu' Buhus Islamiyah di Mesir, yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba yang diharamkan. Beliau lebih cenderung memandang itu uang share bagi keuntungan bersama. Ya, penetapan keuntungan yang harus diberikan oleh pihak peminjam kepada pemilik harta menurut beliau bukan riba, karena merupakan pembagian hasil usaha dan keuntungan yang sudah diawali dengan saling ridho. Nah, yang sekarang ulama yang menjadi pemimpin Al-Azhar, Dr. Ahmad Thayyib juga sama. Jadi kalau ditanya kesimpulan sederhananya ya gini Pak, bunga bank itu haram atau riba apa enggak, itu memang ada dua pendapat yang berkembang di tengah ulama. Ada yang ke kiri, haram, dan ada yang ke kanan, halal. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi yang banyak menyebar di tengah masyarakat kita di Indonesia, wabil khusus di kita muslim perkotaan ini, kebanyakannya adalah yang ke kiri. Yang ke kanan, jangan-jangan antum baru tahu sekarang. Jangan-jangan gitu. Makanya saya kadang-kadang dimusuhin juga sama teman-teman di Dewan Syariah Nasional. Jangan dikasih tahu itu, ntar pada tahu, ntar pada kebang lagi gitu ya. Ya saya bilang ini amanah ilmiah, mau bilang apa? Saya tetap ke kiri Pak. Saya tetap bilang bunga bank haram. Nggak boleh gitu loh. Tapi ketika saya diminta mengisi akun bank buat gajian, ya saya tulis juga sih akhirnya gitu loh. Jadi kan begini Pak, kita udah belok kiri, itu banyak jalan buntunya. Akhirnya kita nengok kanan melulu, asik juga di sana ya, gitu Pak. Nah ini realitas yang agak kita jadi agak uyang juga ujung-ujungnya. Di antara dua perempatan nih Pak ya kan antara belok kiri yang bilang haram, kalau kita bilang haram, hati rasanya tentram gitu kan, aman, nggak kena riba, nggak kena apa tadi 36 pelacur berzina dengan emak sendiri, ya kan ancamannya serem tuh Pak, ya kan gitu, rasanya aman. Tapi begitu kita implementasikan, kok mentok semua gitu. Ya gimana nggak mentok Pak, antum tuh gajinya lewat bank konvensional. Walaupun antum nggak kerja di bank, tapi nggak bisa bermufarokoh gitu ya dengan bank konvensional, nggak bisa. Naik busway. Ayo, pakai apa? Pakai kartu kan? Yang nerbitin siapa? Bank konvensional. Gitu. Emang ada Bank Muamalat punya kartu yang bisa di-tap di Transjakarta? Nggak ada. Gitu. Emang ada komuter lain bisa di-tap pakai Bank Syariah Mandiri? Nggak ada. Gitu. Masuk tol, saya kemarin dari Jakarta ke Surabaya bolak-balik tuh ya, tap tap, ya bank konvensional, ya kan? Nah, yang lebih parah lagi begini Pak. Uang rupiah yang ada di kantong antum itu juga produk bank konvensional Pak. Jangan salah itu. Ada mereknya itu, Banak Indonesia. Ya kan? Nah, itu biangnya bank. Kalau bank itu kita bilang setan, nah itu biangnya setan itu. Ya kan? Kalau bank konvensional, gara-gara dia kita tuduh melakukan riba gitu ya, wah itu syaiton gitu kan. Nah, Bank Indonesia itu lebih syaiton lagi kan harusnya gitu kan. Ternyata kita masih pakai uang rupiah Pak. Berarti kan masih bermuamalah dengan bank konvensional. Masuk neraka nggak? Masuk harusnya. Kenapa masih pada pakai duit rupiah? Pindah aja ke Saudi pakai real gitu kan. Nah, di Indonesia belanja pakai real kagak laku Pak. Kecuali di Puncak Cisarua. Nah, itu banyak tuh warung-warung Arab itu pakai real bisa gitu kan. Kalau di sini Pak kita beli cendol, beli dodol gitu kan pakai duit real kagak bisa, nggak laku. Berarti seluruh bangsa Indonesia ini akan masuk neraka semua kalau begitu caranya. Karena selama kita masih pakai rupiah, masih pakai produk bank konvensional, kan gitu Pak. Jadi jamaah sekalian, silahkan belok kiri, tapi boleh juga nengok ke kanan lah gitu ya. Kenapa? Ya karena sebagian ulama mengatakan itu riba haram, sebagian lagi itu bagi hasil. Nah, oleh karena itu kalau kita udah ciut nyali gitu ya. Nah, senangnya Islam itu luas, ulama banyak, senangnya apa? Oh, ternyata ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Kira-kira kayak gini, Pak. Saya ini
kecil ngaji fikih, yang mau nggak mau ngajinya pakai mazhab Syafi'i. Emang ada mazhab selain Syafi'i di Indonesia? Kan nggak ada. Masuk bab makanan, ketemu dengan halal haramnya kepiting, tertulisnya haram. Kenapa? Ya karena kepiting itu nggak pernah mati dengan cara disembelih kan Pak. Kan kita nggak boleh makan bangkai, ya kan? Kecuali bangkai ikan, boleh. Ikan memang semua yang kita makan kan bangkai memang kan, bangkai ikan Pak. Nggak ada ikan itu mati kita sembelih itu kan, mana lehernya? Nggak ada lehernya. Apalagi ikannya ikan teri 2 kilo. Gimana cara kita nyembelih kan nggak mungkin. Tapi memang hewan air kalau mati jadi bangkai nggak masalah, gitu kan? Jadi bangkai dan kita makan. Cuman kalau itu tuh tadi kepiting, dia itu hewan air juga, tapi di darat juga. Setengah dirinya adalah hewan air. Kalau mati jadi bangkai halal dimakan, tapi setengah dirinya adalah hewan darat. Kalau mati jadi bangkai haram. Nah, haram dengan halal menyatu dalam satu tubuh. Ikut halalnya apa ikut haramnya? Anjing kawin sama kambing, ya berzina dia kan, selingkuh gitu. Anaknya itu setengah kambing setengah anjing. Berani nggak Pak buat kurban? Berani nggak? Begitu mau disembelih, guk, lah aku nih juga guk begitu kan? Nggak berani kita. Karena apa? Karena separuh dirinya adalah halal, kambing, separuh dirinya adalah haram, anjing, gitu loh. Kepiting Pak, itu separuh dirinya ikan, mati jadi bangkai, halal, tapi separuh dirinya adalah hewan darat. Yang matinya juga kepiting, nyembelihnya di mana? Maka dalam mazhab Syafi'i, kepiting itu haram. Gitu. Lah, saya doyan kepiting, kan susah Pak jadinya kan? Gimana? Untung ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, bikin fatwa, kepiting halal. Wih, asik saya baca gitu kan. Rupanya dia ada rujukannya dari mazhab Hambali. Kata mazhab Hambali begini, nggak penting kepiting itu bisa jalan-jalan di darat. Yang penting dia tuh hidup di air. Ya kan? Nah kan Nabi mengatakan bahwa 2 bangkai itu halal. Yaitu al-hutu wal jarad, ya kan? Hut diartikan sebagai ikan atau yang hidup di air, dan belalang gitu. Urusan dia bisa jalan-jalan di darat itu urusan dia dengan Tuhannya, gitu kan? Ya kan? Yang penting dia hidup di air, gitu kan? Jadi kita nggak usah mikirin, kepiting pokoknya halal, titik, selesai. Kata mazhab Hambali. Jadi Pak, kita kan jadi bingung. Ini kepiting enak banget ya. Lewat Syafi'i haram, lewat Hambali halal. Gimana dong? Nah, itu kayak bunga bang tadi itu Pak, ya kan? Jadi kesimpulannya macam-macam Pak. Kalau saya kepiting haram. Kalau dibeliin ya Hambali bilang halal sih gitu kan. Ya bukan munafik, tapi memang begitulah. Nah, itu yang membuat dulu Umar bin Abdul Aziz berbahagia ketika menyebut nama-nama sahabat Nabi. Umar bin Khattab bilang haram, Utsman bilang halal, Ali bilang haram, Abu Bakar bilang halal. Itu para sahabat nggak sepakat Pak, gitu. Padahal mereka adalah pewaris Nabi yang sesungguhnya ya. Kalau kita kan ya pura-puranya pewaris Nabi lah. Kalau mereka tuh betul-betul mewarisi, Nabi wafat mereka lah yang jadi ulamanya. Tapi sekian banyak sahabat itu ternyata tidak sepakat, gitu. Nah, ketidaksepakatan para sahabat itu membuat Umar bin Abdul Aziz berbahagia. Alhamdulillah mereka nggak sepakat. Kenapa? Jadi luas Islam itu. Nggak bisa pakai yang anu, pakai yang ini. Nggak bisa pakai yang ini, pakai yang itu. Karena semua juga alaikum bisunnati wa sunnati ashabi, kata Rasulullah kan begitu. Maka ketika saya membaca Syekh Adi Jum'ah, Syekh Tontowi, ya kan, dan banyak lagi mengatakan bunga bang halal, saya nggak astagfirullah, saya bilang alhamdulillah. Ternyata ada yang bilang halal juga loh, asik juga kan. Artinya begini Pak, ya antum mau mengharamkan kepiting sebagaimana aslinya di dalam mazhab Syafi'i boleh nggak? Boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau ada teman antum yang bermazhab Hambali, dia makan kepiting enak banget di depan antum, nggak bagi-bagi, ya jangan ngiri lah gitu. Kenapa? Ya kan ada ulamanya yang bilang halal juga gitu loh. Antum mau mengharamkan bank, tafadhol, monggo. Keluar dari bank juga nggak apa-apa, yang pada kerja di bank itu kan. Tapi kalau ada yang masih bermuamalah dengan bank konvensional, ya jangan ngiri. Kenapa? Salah sendiri kenapa belok kiri gitu loh. Yang dia pada belok kanan tuh gitu.
Nah, jadi setidak-tidaknya bukan membuat kita jadi saling mencaci, saling menjelekkan, saling mencemooh, tapi kita bisa tahu bahwa ternyata ini masalah kontemporer. Bank itu tidak ada di masa Rasulullah, tidak ada di masa sahabat tabi'in, sampai masa salafun soleh 3 abad kemudian, bahkan sampai masa modern pun bank baru muncul sekarang. Dan ketika muncul sekarang, para ulama berbeda pendapat. Itu riba, gitu kan? Enggak, itu bagi hasil, gitu kan? Ribut juga. Nah, kita umatnya santai aja, asik pada ribut. Kenapa? Ya kalau pas lagi haram ya haram, gitu. Pas lagi nggak bisa lagi, apalagi ya sudahlah halal. Itu ada dalilnya kok. KPR, Pak. Kemarin saya ditanya sama banyak teman-teman. KPR, kalau pakai bank syariah, alhamdulillah, nyaman. Tapi nangis. Kenapa? Bedanya 200 juta, Pak. Gitu kan. Nah, tapi kalau pakai bank konvensional, murah. Tapi dikata-katain mulu sama kanan kiri, sama grup sebelah dan sebagainya. Ngakunya Islam, masih riba-riba aja. Berarti masih berzina sama emaknya dan sebagainya. Nih baca, gitu Pak. Ini bukan promosi Pak. Maksudnya di sini ada pendapat para ulama yang banyak gitu. Dan kita kalau udah ulama berbeda pendapat, bukannya nangis Pak, malah seneng. Dan ini bukan ulama-ulamaan nih, bukan ulama ulama karbitan, bukan. Mereka tuh pemimpin Al-Azhar gitu loh. Pemimpin Al-Azhar di dunia Islam, tidak ada kampus di dunia Islam hari ini yang dosennya itu bukan dari Al-Azhar. Saya kuliah di Libya. Libya itu punya Saudi, gitu kan. Tapi kalau udah mata kuliah fikih, usul fikih, nggak ada orang Saudi yang bisa ngajar. Mau nggak mau harus orang Mesir, ya harus dari Al-Azhar. Di Al-Azhar Pak, ya Masya Allah, ulama ngambrak kayak gitu, berlebih di sana kan, sampai tumpe-tumpe gitu di sana. Kita di sini nyari ulama satu aja, buyang banget gitu kan. Ada dukun masuk TV, rame gitu ya kan. Dukun Pak, dukun palsu masuk TV. Itu rating TV acara keislaman pagi bubar semua gara-gara dukun satu itu gitu loh. Jadi ulama di Indonesia itu bisa dihancurkan dengan satu orang dukun yang nongol di TV tiap hari, semua penonton pindah ke situ. Yang lain buyar gitu. Akhirnya TV lain lagi pada menciptakan dukun-dukun baru untuk menyaingi dukun yang ada. Gampang banget kita bikin siaran yang ratingnya banyak dan pakai dukun aja selesai gitu. Bukan pakai dukun minta disembur, bukan. Menciptakan dukun baru gitu loh. Sehingga nanti pagi-pagi tuh Pak, acara di TV yang agama-agama itu diganti dukun semua. Karena perdukunan ini memang luar biasa gitu. Nah, di Mesir ulama banyak banget gitu kan. Nah, Al-Azhar itu emang sudah usia 1000 tahun Pak. 1000 tahun Al-Azhar. Ibu saya berangkat ke Al-Azhar. Ibu saya tahun 60-an berarti kan, saya lahir 69, lahir di Mesir gara-gara ibu saya nikah di sana gitu kan. Ibu saya berangkat ke Al-Azhar tuh dalam rangka ulang tahun Al-Azhar yang ke-1000. Jadi di zamannya siapa itu? Jauhar As-Saqali. Ya kan, masih nggak jauh-jauh lama dari Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu kan di Mesir tuh setelah menang perang salib gitu kan, membangun negara namanya Al-Ayyubiyah. Nah, gitu. Nah, dia merebut Al-Azhar itu dari Syiah Fatimiyah. Mesir itu kan dulunya dikuasai oleh Syiah. Nama negaranya Bani Fatimiyah. Mereka membangun Masjid Al-Azhar dan membangun kampus besar. Direbut oleh Salahuddin yang Sunni, gitu kan. Nah, kampusnya diliburkan oleh Salahuddin selama 17 tahun. Kalau Stan kan pernah libur 3 tahun ya. Gara-gara itu kemudian saya udah gak ngajar lagi. Males deh gitu kan. 3 tahun libur, bayangin gitu kan. Seru juga gitu. Al-Azhar 17 tahun. Sampai ganti generasi. Ganti generasi. Generasi berikutnya udah Sunni semua. Bayangin di zaman Salahuddin Pak. Gitu. Sampai hari ini masih ada Al-Azhar itu. Dan para ulama Azhar, ya sumber dari semua ilmu lah. Saudi itu tidak ada Universitas Madinah. Itu kagak ada. Baru kemarin adanya itu. Ummul Qura baru kemarin. Termasuk kampus saya. Jamiatul Imam Muhammad Ibnu Saud, IAIN-nya Saudi lah gitu kira-kira. Jamiatul Imam buka cabang satu-satunya di Indonesia ini, di Libya. Saya lulusan Libya. Ijazah saya ditentangin oleh rektor yang ada di Riyadh di Saudi. Nah, itu semua gurunya dari Al-Azhar gitu loh. Jadi apa namanya, kalau kita bicara Al-Azharnya saja mereka berbeda pendapat, ya kita mau bilang apa lagi Pak? Itu pakar loh gitu. Kita itu cuma murid kecil-kecil mulai TK lah begitu kan. Pakarnya beda pendapat ya kita senang malah. Jadi agama kita jadi luas. Nah, tetapi saya tidak mengatakan bahwa kalau gitu semua pada nabung di bank konvensional. Enggak begitu.
Ya biar bagaimanapun bank syariah lebih bagus, gitu kan, lebih bagus. Kalau antum punya duit mau deposito, bank syariah, jangan bank konvensional, gitu. Saya juga begitu Pak, saya punya duit, ya kalau punya maksudnya gitu, saya taruh deposito di bank syariah, bukan bank konvensional, gitu ya. Tetap kita dukung, bukannya berarti kita tinggalkan. Cuman dalam beberapa hal kita nggak bisa meninggalkan bank konvensional itu tadi. Duit rupiah deh yang gampang itu nggak bisa, nggak ada. Kita tetap pakai duit rupiah dan itu adalah produk dari bank konvensional juga. Jadi kita nggak bisa bilang bank konvensional itu bank iblis, bank syaiton, nggak boleh disentuh dan sebagainya. Nggak juga. Ada jutaan loh umat Islam yang kerja di bank konvensional dan dari sekian juta itu semuanya pada ngaji, semuanya pada sholat, zuhur bikin pengajian juga Pak. Dan yang ngajar saya. BNI, ya kan? Mandiri gitu. Saya ngajar di berbagai tempat itu dan mereka semua resah dan gelisah. Ustaz, kita semua masuk neraka apa gimana nih? Nih lu baca nih gitu kan. Begitu lu baca, alhamdulillah nggak jadi masuk neraka kita berarti kan. Nah, gitu. Malah tiap malam Rabu Pak di bank biangnya bank tadi itu BI, ya kan? Baitul Ihsan. Saya ngisi pengajian juga di situ. Ya kan, pulangnya dikasih berkat. Ya kan, saya tanya, ini berkat halal apa haram? Ini dari biangnya bank nih gitu. Ya jamaah sekalian, itulah ikhtilaf ya. Namanya juga fikih, ada perbedaan pendapat, wajar. Dan selama yang berbeda pendapat adalah para ulama dan mereka memang punya otoritas ya, punya privilege untuk berijtihad, ya kita boleh pilih. Mereka yang mutadayyiqin, yang menyempitkan, jadi nggak boleh ini haram gitu ya. Silakan ikut. Tapi mereka yang muwassi'in, yang memberikan banyak jalan keluar. Qardawi sendiri ketika mengatakan, bunga bank itu haram. Terus ditanya, Syekh, keluarga saya tuh kerjanya di bank semua, apa suruh pada keluar? Gitu. Kata Qardawi, ya nggak gitu juga sih. Pelan-pelan katanya. Ibarat kata, ente mau loncat, cari pegangan dulu yang benar gitu. Jangan loncat aja semua. Terus kalau udah pada keluar dari bank konvensional, mau kerja apa pada? Kan nggak ada kerjaan juga. Masa semuanya suruh jualan minyak wangi, suruh buka bekam? Kan nggak juga. Ya kalau jual minyak wangi satu orang laris. Nah kalau semuanya pada jual minyak wangi, itu barter namanya sama mereka, kan nggak bisa juga gitu loh. Nah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, 1, 2 mau keluar silahkan gitu kan. Banyak juga itu. Kemarin ada jamaah saya juga di bank Standar Charter. Itu ketua rohisnya, ketua pengajiannya bilang, Ustaz, saya nggak setuju dengan pendapat Ustaz. Bunga bank itu haram. Lah ente kan kerja di sini. Hari ini saya resign Ustaz. Allahu Akbar semua. Allahu Akbar gitu kan. Terus saya tanya, terus ente kerja di mana? Ini kan gedungnya di Menara WTC Sudirman itu kan. Baru bikin masjid WTC Sudirman itu, Masjid Sudirman. Diangkat jadi ketua masjid Ustaz. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ada jabatan 200-300 orang teman ente lagi nggak gitu? Nggak ada Ustaz, cuma 1 doang. Ya terus yang lain bagaimana urusannya? Ente doang yang jadi pengurus masjid. Yang lain terserah dia lah, pada ngomong neraka kayak bagaimana. Iya jangan gitu juga lu jadi orang gitu. Kalau di masjid lo korupsi lo dipecat gimana? Jualan minyak wangi lagi ujung-ujungnya kan? Gitu. Ya jadi bahkan Qardawi sendiri pun juga bertahap gitu, bertahap. Kalau emang merasa ini udah nggak betah dan sebagainya, ya bertahap aja. Kalau emang udah punya pegangan di tempat lain silahkan. Tapi kalau belum ada, ya nggak apa-apa juga. Qardawi malah menyebut lagi, nih ulama Azhar yang membolehkan bank. Nah Qardawi kan ngomong gitu juga ujung-ujungnya. Walaupun secara dia pribadi dia bilang haram, tapi ketika udah kepepet mau bilang apa lagi? Kan gitu Pak. Sama persis dengan apa itu yang orang kalau sakit ke rumah sakit pakai kartu apa namanya? Asuransi apa? BPJS ya, BPJS gitu. Sepupu saya kirim kabar dari kampung. Dia jatuh dari pohon rambutan, kakinya patah, masuk rumah sakit dioperasi. Gitu. Saya tanya, berapa habis biaya operasi? Aman lah katanya, sudah ada BPJS gitu. Wah, bagus lah kalau gitu saya bilang. Padahal kemarin dia nanya sama saya, BPJS itu halal apa haram? Saya bilang haram gitu kan. Begitu dia bilang bayarnya pakai BPJS, saya bilang ya sudahlah gitu. Enggak jadi haram. Ya kalau gue bilang haram lu minta duit lagi sama gue kan susah jadinya kan. Udah lu atur aja lah gitu kan. Nah artinya apa? Artinya ya kita nggak bisa saklek dalam segala sesuatunya. Toh para ulama juga ngasih pilihan-pilihan. Ya begitulah. Selamat makan kepiting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.